Oke kelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua sistem multimedia. Kita masih lanjut ke materi pertemuan satu sebelumnya. Langsung aja, yang pertama di sini ada perception atau sudut pandang dari multimedia. Perception dalam konteks multimedia di sini merujuk pada cara individu menginterpretasikan dan memahami informasi yang disajikan melalui media yang melibatkan berbagai elemen seperti teks, gambar, suara, video, animasi, dan interaktivitas. Persepsi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pengalaman individu, latar belakang budaya, konteks, dan preferensi pribadi. Kita langsung masuk ke contohnya. Contoh persepsi dalam gambar ya. Jadi setiap orang akan melihat gambar ini dengan cara yang beda-beda kalau pertama kali, disesuaikan dengan tadi latar belakang budaya, konteks, dan preferensi pribadi. Ini contohnya. Di gambar yang pertama kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa melihat gambar pertama ini yang dilihat merupakan gambar pohon. Ada juga yang pertama kali melihat ini ada gambar wajah dari singa dan kingkong yang saling berhadapan. Ada gambar kedua, bisa aja orang yang pertama ngelihat ini gambar dari mata manusia. Orang lain bisa jadi langsung melihat ini gambar kolam, rumput, dan ikan. Terus orang pertama bisa aja ngelihat ini sebuah pilar dan orang yang lainnya ngelihat ini merupakan gambar dua wajah yang saling berhadapan. Ini merupakan contoh persepsi dalam gambar dan setiap orang itu bisa ngelihat dengan persepsi yang berbeda-beda. Yang kedua di sini ada representasi dalam konteks presentasi multimedia. Yang pertama, representative space atau ruang representatif merujuk pada unsur-unsur fisik atau elemen yang digunakan dalam sebuah presentasi. Ruang ini adalah tempat di mana informasi dan konten presentasi disajikan secara fisik. Contohnya, kertas, layar, slideshow, dan PowerPoint adalah bagian dari representasi ruang dalam presentasi yang lebih merujuk ke lembar kerjanya ya. Ada kertas, layar, slideshow, dan PowerPoint. Representasi dalam konteks presentasi multimedia 2. Ada yang kedua, representative values atau nilai-nilai representatif. Merupakan nilai-nilai atau elemen-elemen yang terkandung dalam presentasi yang memberikan makna atau informasi kepada audiens. Dan di sini ada dua jenis dari nilai representatif. Yang pertama ada self-contained atau mandiri. Ini merujuk pada elemen-elemen yang dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap individu yang melihatnya. Contohnya adalah suara ilustrasi atau gambar ilustrasi yang dapat diartikan dengan cara yang berbeda oleh masing-masing individu. Yang kedua ada predefined symbol set atau set simbol tertentu. Ini merujuk pada elemen-elemen yang memiliki makna khusus yang telah disepakati sebelumnya. Contohnya adalah teks atau karakter, ucapan atau simbol-simbol yang memiliki makna yang jelas dan telah diakui oleh audiens. Lanjut ada representasi dalam konteks presentasi multimedia. Yang ketiga yaitu ada representation dimension atau dimensi representasi. Merupakan aspek-aspek yang mempengaruhi cara informasi disajikan dalam presentasi. Jadi representation dimension itu dia merupakan aspek yang mempengaruhi cara informasi untuk disajikan. Dua dimensi utamanya ada ruang atau space, ada waktu, di mana ruang itu merujuk pada cara elemen-elemen dalam presentasi ditempatkan atau disusun dalam ruang fisik atau tampilan visual. Nah, dimana kalau waktu di sini merujuknya pada bagaimana informasi disampaikan dalam konteks waktu, dan terdapat dua jenis waktu di sini ya, yaitu yang pertama ada time independent atau waktu tidak bergantung.
yaitu informasi yang tidak bergantung pada waktu seperti teks atau grafis yang dapat dilihat kapan saja. Yang kedua ada time independent atau waktu bergantung, yaitu informasi yang tergantung pada waktu seperti video, audio, atau sinyal dari sensor yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Jadi kalau yang independen ini dia bisa dilihat kapan aja, kayak teks atau grafis. Tapi kalau misalkan yang bergantung itu kayak video, audio, atau sinyal dari sensor yang dapat berubah seiring berjalannya waktu. Lanjut ke media format bagian pertama. Media format atau format media adalah cara khusus di mana informasi atau data dalam berbagai jenis media seperti teks, gambar, suara, atau video diwakili dalam bentuk yang dapat dipahami oleh komputer atau perangkat lainnya. Berikut adalah beberapa contoh format media. Yang pertama ada teks. Di sini teks dibagi ke dalam 3 ya. Yang pertama ada ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Di sini merupakan format teks yang digunakan secara luas untuk mengkodekan karakter termasuk huruf, angka, dan simbol dalam bentuk biner. Untuk ASCII nanti kita akan bahas di selanjutnya, itu lebih detail. Ada EBC, DIC atau Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Di sini dimana format teks yang digunakan terutama pada sistem-sistem mainframe komputer. Dan yang terakhir ada grafis atau gambar atau CEPT, Consultative Committee for International Telegraphy and Telephone, format untuk mengkodekan data gambar. Ada media format yang kedua, yaitu yang kedua ada grafis. Di sini ada CEPT juga, dia termasuk dalam grafis juga ya. Format yang digunakan untuk mengkodekan data gambar. Jadi dia masuk ke dalam teks, dia masuk juga ke dalam grafis. Yang kedua ada Captain atau Computer Aided Paper Tape Input, digunakan untuk mengkodekan data gambar dalam bentuk video teks. Yang ketiga ada audio stream atau aliran audio. Di sini jenisnya ada PCM atau Pulse Code Modulation, format untuk merekam audio digital dengan mengukur sampel suara pada interval waktu tertentu. Lanjut ada media format bagian ketiga, yaitu media format image atau gambar. Yang pertama ada facsimile, standar ISO, digunakan untuk mentransmisikan dokumen dan gambar dalam bentuk digital dengan metode pemindaian. Yang kedua ada JPEG atau Joint Photographic Expert Group. Di sini merupakan format kompresi gambar yang umum digunakan untuk menyimpan gambar digital dengan kualitas yang baik. Yang kelima, media format audio atau video. Di sini ada TV standar, PAL, SECAM, dan NTSC. Format ini digunakan dalam sistem penyiaran televisi untuk standar warna dan format video tertentu di berbagai negara. Jadi kalau TV standar ini biasanya videonya itu formatnya PAL, SECAM, atau NTSC. Yang kedua ada audio atau video di komputer standar. Biasanya dia formatnya MPEG atau Moving Picture Expert Group. Di sini merupakan format kompresi yang digunakan untuk menyimpan dan mentransmisikan data audio dan video digital. Lanjut, kalau misalkan tadi udah media format dari image, audio, video, kita lanjut ke media presentasi, penyimpanan, dan transmisi. Yang pertama di sini kita bahas dulu media presentasi. Dia digunakan untuk menyajikan informasi kepada audiens. Contohnya termasuk perangkat lunak presentasi seperti PowerPoint, audio podcast, video YouTube, dan aplikasi interaktif. Itu termasuk media presentasi yang biasanya kita gunakan, biasanya PowerPoint dan YouTube. Sekarang YouTube itu juga bisa dijadiin sebagai media presentasi. Yang kedua ada media penyimpanan, berfungsi untuk menyimpan data secara lokal atau online. Contohnya meliputi hard drive, USB flash drive, ada penyimpanan cloud misalnya Google Drive, dan media optik seperti CD dan DVD. Nah, di sini media penyimpanan terbagi jadi dua ya, secara lokal atau online. Yang lokal itu biasanya kayak flash disk, kayak hard disk. Nah, itu namanya hard drive. Kalau misalkan cloud itu yang terhubung sama internet atau jaringan, misalnya Google Drive dan lain-lain. Itu berupa elektronik ya, biasanya cloud.
Yang ketiga, di sini ada media transmisi yang digunakan untuk mentransmisikan data dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Contohnya meliputi kabel tembaga, Ethernet koaksial, serat optik, teknologi nirkabel, Wi-Fi, Bluetooth, 4G atau 5G secara transmisi edit. Nah, dia ditransmisikannya pakai ini nih, kabel tembaga yang buat internet, serat optik, atau teknologi nirkabel sekarang berupa Wi-Fi, Bluetooth atau 4G dan 5G bahkan sekarang. Yang kedua di sini, lanjut ya, dari sini kita ke media presentasi, penyimpanan, transmisi, dan information exchange. Di sini media presentasi udah kita bahas sebelumnya, digunakan untuk menyediakan informasi kepada audiens seperti PowerPoint, audio, terus dan lain-lain. Transmisi udah juga tadi, dan sekarang kita bahas information exchange. Di sini media information exchange adalah alat atau teknologi yang digunakan untuk berbagi informasi, contohnya email, pesan teks, aplikasi chat, telepon, media sosial dan lain-lain di sini. Nah, information exchange ini biasanya buat timbal balik email itu. Kita bisa ngirim dan kita juga bisa dikirimkan email, pesan teks, aplikasi chat, telepon. Makanya ini disebut media information exchange. Selanjutnya di sini ada materi tentang text representation. Text representation ini di sini merupakan konsep yang merujuk pada cara teks atau data teks diwakili dan diolah dalam lingkungan komputer atau sistem digital. Ini mencakup cara mengubah teks yang dapat dibaca oleh manusia menjadi format yang dapat disimpan, dimanipulasi dan dianalisis oleh komputer atau perangkat digital lainnya. Representasi teks dapat melibatkan berbagai metode seperti pengkodean karakter, tokenisasi, vektorisasi, atau pemrosesan bahasa alami, tergantung pada tujuan analisis atau aplikasi yang digunakan. Representasi teks adalah langkah penting dalam pengolahan bahasa alami, analisis teks, dan berbagai aplikasi lainnya yang melibatkan data teks. Biasanya ini digunakan untuk penelitian. Penelitian itu biasanya nanti ada tokenisasi untuk menghilangkan kata-kata yang tidak berguna, atau ada pengkodean karakter atau vektorisasi dan lain-lain, sesuai nanti untuk apa digunakannya. Kalau tadi kita udah ngebahas ASCII secara singkat, ini kita bahas lagi. ASCII di sini adalah American Standard Code for Information Interchange. Ini adalah standar pengkodean karakter yang digunakan dalam komputasi dan komunikasi data. ASCII ini mendefinisikan set karakter yang terdiri dari 128 karakter yang mencakup huruf besar dan kecil, angka, tanda baca, dan karakter khusus seperti karakter kontrol. Setiap karakter dalam ASCII dipresentasikan dengan bilangan bulat antara 0 sampai 127. Terdiri dari 128 karakter ya, tapi dia mulainya dari 0, makanya jadinya 0 sampai 127. Dan setiap karakter memiliki representasi biner yang terdiri dari 7 bit. Ini memungkinkan komputer untuk mengenali dan memproses teks dan data dalam format yang dapat diinterpretasikan dengan mudah. Misalnya huruf A direpresentasikan dengan bilangan bulat 65 dalam ASCII, dan huruf A kecil direpresentasikan sebagai bilangan bulat 97. Jadi di antara A besar sama A kecil itu direpresentasikannya beda dalam ASCII, karena dia perintahnya juga bakalan beda di komputer. Kita lihat secara lengkapnya. Ini ada kode ASCII dari 0 sampai dengan 127. Ada A kecil, mulai dari A kecil sampai A besar, ini ada di sini nih, dari A besar sampai Z besar, dari A kecil sampai Z kecil, dan semua karakter-karakter yang ada di keyboard kalian ini ada kode ASCII-nya. Lanjut, di sini ada perbedaan dari plain text dan format text atau rich text format. Yang pertama di sini ada plain text dulu atau teks biasa. Plain text adalah bentuk dasar dari teks tanpa format atau gaya khusus, makanya dinamainya plain text. Jadinya dia tanpa format atau gaya khusus. Yang kedua, teks biasa hanya berisi karakter huruf, angka, tanda baca, dan karakter khusus tanpa warna dan tata letak atau atribut khusus lainnya.
Jadi dia plain text itu nggak ada bisa ganti font, nggak ada bisa ganti warna, nggak bisa kayak ada elegant center atau justify atau right atau left, itu nggak bisa, makanya dia dinamain plain. Atau atribut khusus lainnya dia nggak bisa. Terus ada teks biasa, sering digunakan dalam pengiriman pesan teks sederhana seperti email, file teks, atau dokumen tanpa gaya atau pemformatan khusus. Jadi dalam kotak email itu kan kalian nggak bisa nentuin dia rata kanan atau kiri, atau kalian bisa ngerubah warnanya, itu nggak bisa. Jadi udah aja defaultnya kayak gitu. Terus yang keempat, contoh plain text adalah teks yang Anda ketik di editor teks sederhana seperti Notepad atau TextEdit tanpa menggunakan format teks yang kompleks. Nah, kalau misalkan kalian habis dari internet mau salin teks, itu biasanya kalian kalau mau ngerubah jadi default format, kalian taruh Notepad dulu sebelum kalian rubah di Word, di Microsoft Word ya, biar dia formatnya sesuai atau enggak acak-acakan. Makanya harus ditaruh di Notepad dulu, di plain dulu, baru nanti bakalan ditaruh di Word-nya. Yang kedua, di sini ada format teks atau teks berformat. Format teks adalah yang telah diberi gaya atau format tambahan untuk meningkatkan tampilannya. Bisa dirubah warnanya, bisa dirubah jenis fontnya, dan lain-lain. Teks berformat dapat mencakup pengaturan seperti warna, tebal miring, tebal itu bold, miring itu italic, terus tata letak, halaman, paragraf teratur, daftar bernomor, daftar bertanda, dan sebagainya. Pokoknya dia bisa dirubah-rubah jenis teksnya sesuai dengan desain yang kalian inginkan. Itu namanya formatted text. Dokumen yang berformat sering digunakan dalam pemrosesan kata, presentasi, desain grafis, dan publikasi, di mana estetika dan struktur teks panjang menjadi penting. Contoh teks berformat adalah dokumen Microsoft Word, presentasi PowerPoint, atau halaman web dengan HTML dan CSS yang rinci tampilan dan tata letak. Nah, di Microsoft Word dan presentasi PowerPoint kan biasanya kalian bisa tuh merubah format-format. Nah, itu kalau misalkan kalian rubah-rubah, itu udah termasuk format teks atau teks berformat. Lanjut, ada kategori jenis huruf. Ada 5 kategori jenis huruf di sini dibedainnya. Yang pertama ada serif. Serif di sini ada di sini nih ya. Serif jenis huruf tradisional yang memiliki kaki atau ekor, cocok untuk teks panjang dan memberikan kesan formal, anggun, dan konservatif. Biasanya ini buat ngetik-ngetik laporan atau presentasi. Pokoknya desainnya yang gampang dibaca deh, nggak macem-macem. Ini biasanya menggunakan huruf yang memiliki kaki atau ekor. Contohnya yang biasa kita gunain yaitu default Times New Roman. Dia kan gampang dibaca nih untuk sesuatu yang akan dipresentasikan. Terus sans serif, jenis huruf yang tidak memiliki kaki atau ekor, lebih sederhana dan cocok untuk judul dan subjudul. Perlu perhatian pada jarak spasi jika digunakan untuk teks utama. Nah, kalau misalkan tadi si serif ada kakinya, kalau si sans serif nggak ada kakinya. Contohnya di sini ada Arial nih, dia nggak ada kakinya ya, kayak si Times New Roman, nggak ada kakinya, nggak ada ekornya. Nah, kalau misalkan pakai sans serif itu perlu diperhatiin jarak spasinya. Dia nggak enak dilihat kalau misalkan spasinya itu terlalu rapet. Yang ketiga ada dekoratif. Di sini jenis huruf yang menciptakan suasana hati dan emosi tertentu, cocok untuk judul dan grafik, tetapi tidak disarankan untuk teks panjang. Nah, karena dia terlalu mendesain ya, terlalu moderatif atau modern, jadi dia cocoknya untuk desain tertentu, misalkan untuk judul posternya aja lah gitu. Nggak disarankan untuk teks panjang karena biasanya bacanya susah atau nggak enak dilihat mata lah kalau misalkan untuk teks presentasi. Yang 4 ada script atau kursif. Jenis huruf yang menyerupai tulisan tangan manusia, memberikan kesan anggun dan pribadi, disarankan untuk digunakan dengan bijak. Nah, ada brush script di sini biasanya menyerupai tulisan tangan manusia. Di sini juga digunainnya harus bijak karena salah-salah susah bacanya.
Yang kelima ada monospace, jenis huruf dengan jarak dan lebar yang sama pada setiap huruf, cocok untuk pengaturan yang memerlukan konsistensi lebar karakter seperti kode pemrograman. Nah, kalau misalkan kalian belajar program itu biasanya di halaman lembar kerja untuk ngetik codingnya itu biasanya fontnya itu pakai kayak gini nih, monospace. Di Microsoft Word dia ada fontnya itu biasanya Korean New. Lanjut, habis kategori jenis huruf, di sini kita belajar tentang hypertext. Hypertext adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi teks, gambar, atau informasi lainnya dengan cara yang tidak linear. Dalam hypertext, teks atau elemen-elemen lainnya saling terhubung melalui tautan atau hyperlink yang mengarahkan pengguna dari satu konten ke konten lainnya. Jadi kalau di Microsoft Word biasanya ada tanda biru itu bisa langsung nyambung nanti ke internet atau ke browser, itu namanya hypertext. Nah, bisa juga dia merupakan isinya link. Link itu sekarang tidak harus melulu teks, bisa juga gambar. Kalau misalkan kita klik itu dijadiin link, itu bisa juga pakainya hypertext. Lanjut, ada image representation. Image representation adalah cara untuk menggambarkan gambar dalam bentuk yang dapat dipahami oleh komputer. Ini melibatkan konversi data visual dalam gambar menjadi bentuk numerik atau vektor yang dapat dianalisis atau diproses oleh algoritma komputer. Salah satunya adalah pixel. Selanjutnya kita ngebahas lebih lanjut tentang pixel. Representasi paling dasar adalah dengan mempresentasikan gambar sebagai kumpulan pixel. Setiap pixel memiliki nilai yang menggambarkan warna dan intensitas cahaya di lokasi tertentu pada gambar. Ini adalah cara yang paling umum untuk merepresentasikan gambar digital, misalnya format JPEG atau PNG menyimpan gambar sebagai kumpulan pixel. Jadi formatnya dari gambar pixel itu bisa berupa JPEG, bisa juga PNG, dan ada juga lainnya yang nggak kita bahas di sini. Lanjut ke representasi pixel. Jadi setiap ruang warna memiliki cara unik untuk mempresentasikan warna dalam pixel. Berikut adalah jenis representasi dalam pixel. Yang pertama ada RGB atau red, green, blue di CRT. Ini adalah cara representasi warna dalam monitor CRT dengan menggunakan campuran 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru ya, RGB, red, green, blue, secara aditif untuk menciptakan berbagai warna pada layar. Jadi semua warna merupakan perpaduan dari si merah, hijau, dan biru ini warna pokoknya. Yang kedua ada CMY atau cyan, magenta, yellow. Cyan itu biru ya, terus magenta itu merah, dan yellow itu merah atau pink ini. Yellow itu kuning. Ini adalah cara representasi warna dalam proses pencetakan dengan menggabungkan tinta 3 warna dasar, cyan, magenta, kyan ya. Kalau di Indonesia ini cyan, magenta, dan kuning secara subtraktif untuk mencetak berbagai warna pada kertas. Jadi tinta kalian itu di printer bisa berupa RGB, bisa berupa CMY. Terus YUV yang terakhir untuk TV hitam putih atau warna. Ini adalah sistem representasi warna yang digunakan dalam televisi hitam putih dan berwarna. Ini memisahkan informasi kecerahan atau luminance dan warna atau chrominance dalam pixel, memungkinkan televisi untuk menghasilkan gambar hitam putih atau berwarna dan mendukung kompatibilitas dengan layar hitam putih yang lebih lama. Lanjut, kita ada grayscale level. Nilai intensitas warna pada suatu pixel dalam gambar disebut dengan tingkat grayscale. Hal ini dapat diukur dalam berbagai format seperti 1 bit, yaitu gambar berbasis biner dengan 0 dan 1. Yang 8 bit merupakan tingkat gray dari 0 hingga 255. Yang 16 bit dia udah high color dengan 216 tingkat gray. Ada yang 24 bit, dia ada true color dengan 224 tingkat warna, dan yang terakhir ada 32 bit yaitu true color dengan 232 tingkat warna. Jadi semakin naik bitnya, dia tingkat warnanya juga semakin banyak. Yang kedua ada image storage dan display. Nah, di sini tadi kalau misalkan ada terbagi menjadi bit ya, jadi makin naik bitnya, resolusinya makin naik, dan standarnya makin naik, kebutuhan memori atau frame-nya dia juga akan semakin naik dan semakin berat gitu.
Lanjut, ada gambar bitmap dan vektor. Nih, contohnya gambar vektor di sini lebih jelas daripada gambar bitmap. Gambar bitmap dan gambar vektor adalah dua jenis representasi grafis yang memiliki perbedaan mendasar dalam cara mereka merepresentasikan dan menyimpan data gambar. Gambar bitmap menggunakan grid pixel yang mewakili warna atau intensitas cahaya yang membuatnya cocok untuk foto dan gambar dengan perubahan warna halus, tetapi tidak dapat diubah skala tanpa kehilangan kualitas. Kalau gambar bitmap, di sisi lain gambar vektor menggunakan objek matematis seperti garis dan bentuk geometris, makanya dia lebih jelas gambar vektor untuk merepresentasikan gambar yang membuatnya sangat scalable tanpa batasan. Ini sangat cocok untuk grafik geometris, logo, dan ilustrasi yang perlu diubah ukurannya tanpa kehilangan ketajamannya. Nah, kalau bitmap dia dibesarin itu, semakin besar dia semakin ngeblur. Nah, kalau vektor itu pasti tajam gambarnya, diperbesar juga dia kemungkinan untuk ngeblurnya kecil. Format file bitmap. Format file gambar bitmap umumnya digunakan untuk menyimpan gambar dalam bentuk raster. Beberapa format yang populer termasuk BMP, singkatan dari bitmap yang sering digunakan di Windows, JPEG, terus PNG yang mendukung latar belakang transparan. Kalau misalkan JPEG sama PNG, kalau JPEG itu dia nggak mendukung latar belakang transparan, biasanya latar belakangnya dijadiin putih sama dia. Kalau PNG dia mendukung latar belakang yang transparan. GIF yang digunakan untuk animasi sederhana, TIFF yang ideal untuk gambar berkualitas tinggi, TGA, terus ada PPM. Pemilihan formatnya harus mempertimbangkan kualitas gambar, ukuran berkas, dan kompresi yang diperlukan untuk tujuan penggunaan gambar tersebut. Kemudian abis dari bitmap ada format file vektor. Format file gambar vektor adalah format yang digunakan untuk menyimpan gambar vektor yang direpresentasikan sebagai objek matematis seperti garis, kurva, dan bentuk geometris lainnya. Format file ini mendukung skalabilitas tanpa kehilangan kualitas sehingga cocok untuk grafik geometris dan lain-lain seperti tadi yang dijelasin. Beberapa format file gambar vektor di sini yang umum SVG atau Scalable Vector Graphics, ada AI atau Adobe Illustrator, ada EPS, ada PDF, ada DXF, ada CDR, ada WMF, dan lain-lainnya. Pilihan format tergantung pada perangkat lunak yang digunakan dan kebutuhan proyek desain grafis atau vektor yang bersangkutan. Nah, ini juga tergantung sama aplikasi atau software yang kalian gunain. Biasanya lain software, lain formatnya. Lanjut, yang terakhir di sini ada audio representation. Audio representation adalah cara suara direkam dan diwakili dalam bentuk yang dapat dipahami oleh perangkat elektronik dan komputer. Di sini ada dua jenis representasi utama, yaitu analog dan digital. Audio analog menggambarkan suara sebagai gelombang kontinu, sedangkan audio digital merepresentasikannya sebagai rangkaian angka atau bilangan biner yang merepresentasikan amplitudo suara pada interval waktu tertentu dengan menggunakan sampling rate dan kedalaman bit. Kalau misalkan yang digital agak lebih terperinci, dia agak lebih kompleks. Audio digital memiliki kejelasan tinggi, dan tahan terhadap gangguan dan dapat diubah menjadi berbagai format kompresi. Format file audio yang umum mencakup WAV, MP3, FLAC, dan AAC. Audio digital mendominasi rekaman, penyimpanan, dan pemutaran suara di era modern dengan berbagai aplikasi termasuk penyuntingan audio, pengkodean, dan transmisi melalui jaringan. Oke, terakhir kita udah masuk ke audio representation ya. Jadi pertemuan 2 sampai di sini aja. Kita lanjut nanti masalah sistem multimedia di materi pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.